Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, yaitu tragedi AB Pura tahun 2000. Baik, pertama-tama di sini saya akan mempresentasikan latar belakang terjadinya tragedi AB Pura tahun 2000. Tragedi AB Pura tahun 2000 merupakan salah satu potret HAM berat yang terjadi di Indonesia, yang berawal dari konflik horizontal di Papua. Kasus ini menjadi sorotan hukum yang sangat penting karena diwarnai oleh aksi penyisiran massal, penahanan sewenang-wenang, hingga penyiksaan terhadap warga sipil yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Melalui kasus ini, kita dapat melihat bagaimana hukum di Indonesia diuji mengenai pelanggaran HAM berat, terutama terkait proses penangkapan dan penanganan keadilan bagi para korban. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan adanya permasalahan dalam penetapan doktrin tanggung jawab komando, yaitu tanggung jawab atasan atau komandan atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Oleh karena itu, tragedi AB Pura menjadi salah satu kasus penting untuk dipelajari dalam mengenai hubungan antar hukum dan HAM di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kronologi tragedi AB Pura. Tragedi AB Pura berawal dari ketegangan di Wamena pada tanggal 6 Oktober tahun 2000 ketika aparat memaksa menurunkan bendera bintang kejora yang memicu konflik dan menewaskan 37 orang. Puncak terjadinya tragedi ini pada tanggal 7 Desember tahun 2000 saat sekelompok orang tidak dikenal menyerang Mapolsek AB Pura dan menewaskan 2 petugas polisi. Sebagai respon, aparat gabungan melakukan penyisiran massal ke asrama-asrama mahasiswa dan permukiman warga Papua. Sekitar 97 hingga 100 warga sipil ditangkap tanpa surat perintah dan tanpa bukti permulaan yang sah. Di dalam tahanan, mereka mengalami kekerasan fisik yang brutal hingga 2 orang, yaitu Orin Rogin dan Joni Karungu, meninggal dunia akibat retak tengkorak saat interogasi. Selanjutnya, kita akan membedah secara mendalam analisis yuridis tragedi AB Pura. Jika kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, seluruh fakta material di lapangan dalam tragedi ini telah memenuhi elemen delik dari kejahatan terhadap kemanusiaan melalui 3 unsur konkret yang saling berkaitan. Yang pertama, adanya perampasan kemerdekaan fisik, ditandai saat aparat melakukan penangkapan massal terhadap mahasiswa dan juga warga sipil secara sewenang-wenang tanpa adanya surat perintah yang sah. Yang kedua, tindakan ini disusul dengan penyiksaan terhadap para tahanan dengan menggunakan popor senapan dan juga benda tumpul saat diinterogasi. Dan yang ketiga, rentetan kekerasan ini berujung pada pembunuhan, diikuti atau ditandai dengan tewasnya 2 orang, yaitu Orin Rongi dan juga Joni Karungu akibat retaknya tengkorak dasar. Oleh karena itu, melalui kombinasi penahanan ilegal, penyiksaan masif hingga tewasnya masyarakat sipil inilah menjadi bukti absolut secara yuridis bahwa tragedi AB Pura merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM berat. Nah, setelah tadi kita melihat unsur-unsur terhadap kejahatan kemanusiaan telah terpenuhi, pertanyaannya sekarang, siapakah yang harus bertanggung jawab dan apakah hukum benar-benar bekerja? Inilah yang akan saya bahas. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menegaskan bahwa atasan yang mengetahui adanya kejahatan yang dilakukan bawahannya namun tidak mengambil tindakan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus ini, terdakwa selaku atasan terbukti mengetahui jalannya operasi termasuk adanya penyiksaan dan penahanan massal, namun tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Meski begitu, majelis hakim justru membebaskan terdakwa dengan alasan unsur meluas atau sistematis tidak terpenuhi. Padahal dalam hukum internasional, kedua unsur itu bersifat disjungtif. Cukup salah satu saja yang terpenuhi. Penafsiran sempit inilah yang akhirnya menciptakan impunitas bagi para atasan yang lalai. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa tragedi AB Pura merupakan pelanggaran HAM yang berat karena memenuhi kualifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan karena adanya korban dari warga sipil melalui tindakan perampasan kemerdekaan, penyiksaan, dan pembunuhan yang dilakukan secara terstruktur oleh aparat negara. Namun, sayangnya, pengadilan HAM gagal memberikan keadilan yang sesungguhnya akibat penafsiran hakim yang terlalu sempit terhadap unsur meluas dan sistematis. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi sistem hukum Indonesia agar kedepannya lebih tegas dalam menerapkan prinsip tanggung jawab komando demi memutus rantai kekebalan hukum bagi para atasan yang lalai dan memastikan bahwa keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh para korban dan keluarganya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.